Hai, assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Kali ini kita akan mempelajari sifat dan perubahan zat. Meliputi apa saja? Ada sifat fisika, sifat kimia, perubahan fisika, dan perubahan kimia. Adapun sifat zat kita bagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan penampakan atau keadaan fisik zat tersebut. Adapun sifat kimia adalah sifat yang berkaitan dengan perubahan kimia yang terjadi pada zat tersebut. Perbedaan sifat fisika dan sifat kimia antara lain sifat fisika. Yang pertama dilihat dari wujudnya, sebagaimana pada video sebelumnya telah dibahas mengenai wujud zat. Contohnya adalah es batu yang didiamkan pada ruangan terbuka, lama-kelamaan akan mencair. Yang kedua adalah warna, merupakan salah satu sifat fisika yang dapat kita amati secara langsung. Contohnya beraneka warna pada batu-batuan. Yang ketiga adalah kelarutan, yaitu kemampuan suatu zat untuk larut atau bercampur dalam pelarut. Air merupakan pelarut untuk zat-zat terlarut, contohnya pada aneka minuman. Yang keempat adalah daya hantar listrik. Suatu zat atau benda digolongkan menjadi dua berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik, yaitu konduktor dan isolator. Yang kelima adalah kemagnetan. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda juga digolongkan menjadi dua, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Kemudian ada sifat kimia. Ciri yang pertama adalah mudah terbakar. Yang kedua adalah mudah busuk dan asam. Setiap makanan dan minuman yang dibiarkan terlalu lama akan membusuk atau basi. Hal ini terjadi karena adanya reaksi kimia antara zat-zat makanan dan minuman tersebut dengan oksigen atau udara. Yang ketiga adalah berkarat. Reaksi antara logam dengan air dan oksigen dapat menimbulkan karat pada logam tersebut. Yang keempat adalah mudah meledak. Interaksi antara zat yang mudah meledak dengan udara, api, atau cahaya matahari dapat menimbulkan ledakan. Yang kelima, beracun. Beberapa zat bisa berubah menjadi sangat beracun ketika mengalami reaksi kimia tertentu. Contohnya adalah gas karbon monoksida pada sisa pembakaran. Perubahan bentuk zat kita bagi menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, tetapi tidak menghasilkan zat jenis yang baru. Beberapa contoh peristiwa yang termasuk ke dalam perubahan fisika antara lain membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublin, dan mengkristal. Contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Mana tidak masih kenapa ini bisa terjadi ya? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Perubahan kimia adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat serta menghasilkan zat yang baru. Beberapa contoh peristiwa perubahan kimia yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah besi yang berkarat, kayu menjadi lapuk, makanan dan minuman yang menjadi basi, daging yang membusuk, dan masih banyak lagi. Yang dapat kita simpulkan dari perubahan fisika yang pertama adalah perubahan yang terjadi tidak membentuk zat yang baru. Yang kedua adalah zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula.
Dan yang ketiga adalah perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja, tanpa mengubah sifat dan struktur zatnya. Untuk perubahan kimia dapat kita simpulkan, perubahan yang terjadi dapat membentuk zat yang baru. Yang kedua adalah zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dan yang ketiga adalah terjadi perubahan pada sifat dan struktur zat. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Keep solih and keep istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.